Hai anak-anak. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita berdoa, mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Supaya apa? Supaya kita lebih fresh, lebih relax. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berlari. Tangan diputar. Tangan digulung. Ular melingkar di pagar bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Siap berdoa mulai. Selamat pagi, silakan yang bertugas pembiasaan maju ke depan kelas untuk memimpin. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengecek kehadiran anak-anak kelas 3 pada hari ini. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Mas Akmal ya. Mas Akmal hari ini tidak masuk sekolah dikarenakan sakit. Bu Guru berharap untuk anak-anak yang lain silahkan tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran, supaya lebih fokus lagi, mari diawali dengan tepuk 5, siap belajar. Yuk, Bu Guru pimpin ya. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai apa? Aku patuh aturan. Ini adalah pembelajaran dari pendidikan Pancasila bab 2. Tapi sebelumnya Bu Guru akan mengingatkan kembali apa sih itu aturan. Jadi anak-anak, sekolah adalah tempat di mana kalian belajar, juga menimba ilmu pengetahuan. Di sekolahan kalian bisa belajar, bisa bermain, bisa bekerja sama dengan teman-teman. Nah, di sekolahan ini ternyata ada aturannya. Kenapa kok harus ada aturan? Supaya yang pertama itu tercipta suasana yang nyaman, tenang, tertib dan damai. Yang kedua, di sini dengan adanya aturan, anak-anak akan dibentuk menjadi pribadi yang kelak akan bermanfaat untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga, dan untuk negara. Nah, salah satu contohnya aturan yang ada di sekolahan adalah yang pertama, misalnya hadir tepat waktu, berarti tidak boleh apa? Terlambat. Yang kedua, misal menggunakan seragam sekolah ketika berangkat ke sekolah, dan lain-lain masih banyak lagi. Alangkah bagusnya kalau sekolahan ini terlihat tertib, nyaman, dan damai.
Oleh karena itu, marilah kalian mematuhi aturan yang ada di sekolah. Sekarang Bu Guru ingin bertanya, tahukah kamu apa arti aturan? Yuk, siapa yang bisa menjawab tunjuk jari. Apa Mbak? Aturan adalah tata tertib. Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi. Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi. Ada lagi? Aturan tidak boleh dilanggar. Aturan tidak boleh dilanggar. Ada lagi? Contoh mendengarkan guru. Contohnya mendengarkan guru. Oke, itu adalah pemahaman dari sebuah aturan. Nah, anak-anak, kalian pada hari ini tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi dan melaksanakan aturan yang ada di rumah dan di sekolahan. Mari kita lihat video yang akan Bu Guru putar pada hari ini. Shopee 10-10 Grace Festival promo puncak 10 Oktober. Jangan lewatkan 10 Oktober. Pada nongkrong ya, ada dengar enak, sama jamin kuat. Sekolah mempunyai aturan-aturan yang disebut tata tertib. Dalam tata tertib berisi aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga sekolah. Tata tertib bertujuan agar tercipta suasana yang tenang dan nyaman dalam belajar. Tata tertib mengatur cara berpakaian, waktu masuk, waktu istirahat, waktu pulang. Sekolah adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Di sekolah kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, dan negara. Kamu akan menemukan minat dan bakat alamiah yang ada dalam dirimu dengan bantuan guru. Sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan. Di sekolah kamu akan menemukan banyak hal. Kamu akan belajar bersama teman, bermain, dan saling bekerja sama. Di sekolah ada aturan yang harus kamu patuhi, seperti memakai seragam, hadir tepat waktu. Aturan yang seharusnya dipatuhi agar kondisi lingkungan sekolah kondusif, aman dan tertib untuk pembelajaran bisa juga dilanggar. Pelanggaran aturan sekolah akan menciptakan kendala dan masalah dalam lingkungan sekolah. Aturan terdiri dari dua jenis. Ada aturan tertulis dan tidak tertulis. Contoh aturan tertulis di sekolah adalah tata tertib sekolah dan aturan kelas. Aturan tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh peserta didik. Dengan demikian, seluruh peserta didik akan mengetahui aturan-aturan yang harus dilaksanakannya. Aturan tidak tertulis merupakan aturan yang berasal dari kesadaran dan diyakini secara turun-temurun. Contoh peraturan tak tertulis di sekolah: berbuat setiap memulai dan mengakhiri kegiatan belajar, berbuat sopan dan hormat terhadap bapak dan ibu guru, menyapa bila bertemu kepada bapak dan ibu guru, tidak membedakan dalam berteman, membuang air besar dan kecil di WC, tidak boleh mencoret-coret di sekolah, membantu teman bila terjadi musibah. Kesepakatan sekolahku, aturan kelas harus dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Aturan itu wajib dipatuhi oleh semua peserta didik. Aturan yang dibuat mempunyai sanksi atau hukuman yang akan diberikan kepada pelanggarnya. Orang yang melanggar aturan dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Agar suasana kelas nyaman dan damai, maka seluruh warga kelas harus mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Menjalankan aturan tidak akan terasa berat jika dikerjakan dengan tulus dan ikhlas. Banyak manfaat dari aturan kelas, seperti kelas menjadi nyaman, aman, tertib, bersih dan rapi. Peserta didik menjadi anak yang bertanggung jawab, mandiri, dan saling menyayangi. Hak dan kewajiban guru di rumah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Kita boleh meminta hak jika kewajiban sudah kita lakukan dengan baik. Banyak contoh hak dan kewajiban anak di rumah. Contoh hak dan kewajiban di rumah. Hak, berhak mendapatkan kasih sayang, berhak mendapatkan perlindungan, kesehatan dan pendidikan, berhak untuk bermain. Kewajiban, kewajiban belajar, kewajiban membantu orang tua, kewajiban menjalankan perintah agama. Tata tertib disebut juga peraturan. Peraturan dibuat agar ditaati. Taat pada peraturan merupakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Setiap anak memiliki kewajiban di rumahnya. Kewajiban itu antara lain belajar dan membantu orang tua. Misalnya menyiram tanaman, membereskan tempat tidur, membereskan meja makan setelah makan, menyimpan buku pelajaran dan sepatu pada tempatnya, dan membersihkan kaca jendela. Kalian juga harus menghormati orang tua kalian. Kalau orang tua memberi nasihat, kalian harus mendengarkannya dan melaksanakan nasihat tersebut. Setiap anak mempunyai hak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Hak anak di rumah. Bentar ya. Caranya buka aplikasi Shopee Pay, scan kris, pilih metode pembayaran SPayLater. Antara lain sebagai berikut. Hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Hak untuk bermain. Hak untuk didengar pendapatnya. Hak dan kewajibanmu di sekolah. Sebagai pelajar Pancasila, kamu harus selalu mengamalkan nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila. Menjadi kewajiban bagi setiap peserta didik untuk melaksanakan aturan-aturan dan kewajiban-kewajibannya di sekolah. Sebagai peserta didik juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Memakai seragam yang ditentukan, datang tidak terlambat, memperhatikan guru ketika menjelaskan, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketenangan belajar, mengikuti semua pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mendapat bimbingan belajar dari guru, tiket kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, mendapat perlindungan di sekolah, mendapatkan kasih sayang guru, mendapatkan prestasi di sekolah, hormat pada guru, belajar dengan tertib, hak seorang peserta didik di sekolah, hak mendapatkan pelajaran, hak bertanya kepada guru, hak mendapat suasana belajar tenang dan aman, hak menjadi anggota perpustakaan, hak meminjam buku di perpustakaan, hak mendapatkan nilai, disiplin sekolah. Proses belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik apabila disiplin sekolah ditegakkan. Disiplin sekolah merupakan bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tidak hanya peserta didik, para guru, kepala sekolah, dan pegawai sekolah juga wajib mematuhinya. Disiplin sekolah dibuat berdasarkan hasil musyawarah warga sekolah. Jika ada warga sekolah yang melanggar disiplin, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Proses belajar mengajar di sekolah dapat terlaksana dengan baik apabila disiplin sekolah ditegakkan.
saat melakukan kesalahan. Peserta didik tidak dihukum secara fisik akan tetapi guru memberikan nasihat dan bimbingan. Aturan sekolah yang bersifat terbuka adalah aturan yang memberikan ruang bagi siapa saja yang bersalah untuk merenung dan memperbaiki kesalahannya. Disiplin sekolah merupakan bentuk aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Oke, terima kasih ya. Anak-anak, kalian sudah menyaksikan tayangan video dari YouTube tentang aturan di rumah dan di sekolahan. Nah, coba sekarang apa yang bisa kalian ceritakan tentang video tadi? Yuk, siapa yang bisa menceritakan secara singkatnya saja, sekilas saja? Silahkan tunjuk jari. Apa tadi yang sudah kalian saksikan itu tentang apa? Ayo, kelompoknya Mbak Aila. Oh, ada kewajiban dan hak ya. Oke, bisa. Terus apa lagi? Disiplin di sekolah berarti masuk dalam aturan di sekolah. Ada yang lain yang bisa menceritakan? Aturan di sekolah dan di rumah. Ada lagi? Mendengarkan guru. Jadi tadi tayangan video yang sudah disaksikan memang membahas tentang aturan-aturan di sekolah dan di rumah atau sebaliknya. Terima kasih. Kemudian seperti hari kemarin kita sudah membagi kelompok ya, sesuai dengan gaya belajarmu, sesuai dengan minat belajar kalian. Nah, di sini Bu Guru akan meletakkan nama-nama kelompok dulu. Kelompok 1 ini kemarin kita sudah melakukan asesmen, masuknya adalah di kinestetik ya. Untuk kelompok 2, kelompok ini adalah visual. Kemudian kelompok 3 ini adalah auditori. Kita sudah melakukan asesmen awal sebelum pembelajaran. Kemudian kelompok 4 ini adalah kelompok visual juga. Nah, silahkan buku paket pendidikan Pancasila dikeluarkan, alat tulis juga dikeluarkan. Kemudian kita mulai belajar sesuai dengan pengelompokan kalian masing-masing. Silakan disiapkan dulu, alat tulis juga boleh disiapkan. Yang membawa paket dan LKS bisa disiapkan semua di atas meja. Kita belajar tentang patuh aturan. Untuk kelompok 2 dan 4, coba perhatikan. Kelompok 2 dan 4 silahkan membuka buku Pendidikan Pancasila halaman 47 sampai 48. Sudah ketemu belum? Sudah? Nah, silahkan kelompok 2 dan 4 untuk membaca teks yang ada di halaman 47 dan halaman 48. Kemudian untuk kelompok 3, kalian silahkan belajar dengan mendengarkan rekaman suaranya Bu Guru yang menjelaskan tentang aturan di sekolah dan di rumah. Nanti kalau sudah selesai bisa dimatikan ya. Sekolah adalah tempat untuk kita ulangi dulu, saya bentar dari awal. Ini yang pertama dipegang nggak apa-apa, didengarkan ya bertiga. Kemudian untuk kelompoknya Mbak Nabila, kelompok 1 mengamati gambar di halaman 49. Caranya diamati gambar 1 sampai 9, kemudian dilihat apakah itu aturan di sekolah, apakah aturan di rumah. Silahkan diamati dulu ya. Kalau ada kesulitan bisa minta tolong Ibu Guru. Kok mati-mati Bu? Ya, nggak apa-apa. Bentar ya sayang. Yuk, bentar. Ini ada kendala teknis. Pengetahuan
Di sekolah, kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia. Didengarkan ya, nanti kalau sudah selesai baru yang bawahnya. Sendiri, keluarga, lingkungan sekitar. Kamu amati gambar 1 kan, perhatikan gambar 3, gambar 1 kamu amati, oh keterangannya seperti apa 1, ini adalah gambar membantu orang tua memasak, berarti peraturan di mana? Gambar 1 di rumah, terus gambar 2 juga sama, dicocokkan. Nah, melihat oh berbaris di depan kelas, ini berarti termasuk aturan di mana? Di sekolah. Ini dicocokkan antara gambar dengan ininya ya Mbak ya. Saya gambar 3. Ini tentang apa Mbak? Piket kelas, mengajak kebersihan lingkungan, berarti termasuk peraturan di mana? Yang nomor 3. Oke, pinter. Punya Mbak Zahwa ada kendala? Enggak ada ya. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke. Kelompok sini sudah selesai? Sudah? Oke, sudah selesai. Kelompok sini sudah selesai belum? Sudah? Sudah ya? Kalau sudah dimatikan, kita nanti akan ke diskusi. Kelompok 4 sudah selesai membaca? Sudah semua ya? Oke. Yuk, terima kasih. Hari ini kita akan memasuki diskusi klasikal, tetapi diskusi ini dilakukan per kelompok. Jadi kita belajar berkolaborasi. Dalam berdiskusi nanti silahkan dibagi yang menjadi ketua kelompoknya siapa, yang menjadi moderator, atau mungkin nanti yang membacakan presentasi siapa, sekretarisnya siapa, kemudian anggotanya siapa. Silahkan nanti dituliskan pada lembar diskusi itu ya. Nah, nanti Bu Guru akan membagikan sesuai dengan tugas kalian masing-masing
Untuk kelompok kelompok visual atau kelompok 1, kelompok 2 dan 4, silahkan nanti membuat peta konsep aturan di sekolah dan di rumah pada buku siswa halaman 51. Kelompok 2 dan 4 membuka halaman 51. Ini Bu Guru bagikan LKPD-nya. Ini nanti ditulis ya Mbak ya di sini. Nah, kemudian ini untuk yang aturan di sekolah. Ya apa tidak, tetap kelompok di sini ya, kelompok yang di sini yang ditulis. Oke. Kemudian kelompok 4 sama tugasnya yaitu membuat peta konsep. Ini kamu yang A, aturan di rumah, ini berdua aturan di sekolah. Kelompok 1 silahkan nanti mewarnai gambar tentang aturan di sekolah dan di rumah, diberi warna, silahkan. Ada 3 ya, ini kamu, yuk silahkan pewarnanya dikeluarkan. Untuk buku bisa ditutup dulu. Kemudian untuk kelompoknya Mbak Latifah, kelompok 3, salah satu bisa menyiapkan kertas yang ada di buku tulis Bu Guru ya. Ini nanti membuka puisi ya, membuka puisi yang ada di buku siswa. Silahkan puisi tentang pelajar Pancasila. Nah, nanti Mbak Rara yang membaca puisi, kemudian Mbak Latifah menulis apa saja sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sesuai dengan puisi yang dibaca oleh Mbak Rara. Ini ditulis saja 1 sampai 4. Nanti ini ditulis sikap apa saja yang harus dimiliki setiap peserta didik berdasarkan puisi tersebut. 1, 2, 3, 4 saja. Untuk kelompoknya bisa di atas ini juga nggak apa-apa. Kelompok ketuanya siapa ditulis, kemudian moderator, sekretaris siapa. Kamu membuka halaman 52 sayangku. Ayo dibuka Mas Usman. Nanti tugasnya halaman 52. Oke. Nah, di sini kan ada aku pelajar Pancasila. Nanti dibaca, Mbak Rara membaca sampai selesai. Kalau sudah dibaca kan didengarkan Mas Usman sama Mbak Latifah. Nah, itu nanti sikap-sikap apa yang ada di puisi pelajar Pancasila itu dituangkan. 4 saja, 4 sikap yang harus dimiliki. Jadi misalnya di sini aku pelajar Pancasila, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ini sudah 1 sikap ya Mbak ya. Nah, silahkan bekerja sama. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 harus berkolaborasi karena ini adalah diskusi kelompok bersama-sama, rembugan diskusi. Nanti mappingnya, peta konsepnya bisa seperti ini ya. Jadi dibuat seperti apa? Enggak apa-apa, tidak apa-apa, nanti dituangkan di dalamnya apa saja. Anggotanya semua ditulis boleh, bertiga nggak apa-apa, tulis saja. Sudah paham ya cara mengerjakannya ya? Oke, sip. Yuk. Ini ada kendala tidak kelompok sini? Tidak ada. Boleh dibuat mapping seperti ini sayangku, coba. Nah, ini kan ada contohnya. Kalau misalnya bentuknya mau berbeda Bu, aku mau bentuk seperti apel atau buah, boleh, silahkan, nggak masalah. Oke, boleh, sip. Balon boleh, mau dibuat seperti apel bentuknya boleh, kreasi sendiri. Yang penting itu peta konsep harus sesuai dengan tugasnya apa ya. Yuk, silahkan. Namamu belum ditulis, nama kelompok berapa, namamu ditulis, nama kamu sayang, namanya siapa, ditulis kelompoknya, kemudian ditulis di atas ini termasuk aturan apa. Kalau seperti ini aturan apa, ditulis sih aturan di rumah pinter. Ini juga sama kan, ini aturan di rumah, nanti ditulisi. Nah Mas Aga, ini aturan di mana sayang? Yuk kamu tulisi aturan di sekolah, di sini di atasnya ya. Oke, silahkan dikerjakan, Bu Guru beri waktu ya.
Silahkan dikerjakan, waktunya kurang lebih nanti 10 menit mengerjakan dulu. Untuk atasnya kan kecil. Satu arah ya, satu arah, rapih jadinya. Iya, rapih. Kalau sudah selesai ya sudah. Nanti kamu membaca nama kelompoknya ditulis di sini. Kan di sana sudah kan nama kelompoknya, apa kelompok itu ya? Siapa saja? Dituliskan 3, 4, ambil 1, ambil 4. Sudah dibacakan belum sama Mbak Rara? Belum. Bacakan dulu Mbak Rara puisinya, bacakan dulu. Ayo. Aku pelajar Pancasila. Yang keras, aku pelajar Pancasila Akan selalu menjadi teladan tingkah laku dan perbuatanku, cerminan dari sila-sila Pancasila. Oke, silahkan 1 sampai 4 kamu tuliskan sikap yang dimiliki oleh peserta didik sesuai puisi tersebut. Yang mana? Coba kamu dengan teman kamu berdiskusi. Yuk, nanti yang menulis Mbak Latifah. Yuk diskusikan yang mana. Untuk kelompok sini bagaimana? Ada masalah tidak? Oke, sip ya. Yuk, 4 ambil 4 ya Mbak ya. Ambil 4 mana saja. Kan bisa yang ini 1 beriman bertakwa, ini 1 berkepribadian, 2 bernalar kritis. Nah, cuman 1 2 3 4 ini sudah bisa masuk. Nah, ditunjukkan Mas Usman mana yang ditulis 1 sampai 4 kan bisa masuk Pak? Dari ini 1 sikapnya berarti beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Terus 2 ini bisa masuk berkepribadian mandiri, bernalar kritis. Yang keempat akrab dalam kebinakaan. Udah itu sudah masuk dalam 4. Ya, terima kasih. Kita tunggu teman yang lain nanti presentasi. Coba suwi-suwi Mbak ya. Kayak seperti Mbak Anu tadi robo cepet nanti yuk maju ya. Wajahnya langsung rangsang aku ini Mbak, langsung rambut ya, rambutnya warna hitam.
Kelompok 2 sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Oke. Nanti setelah sudah selesai semua, kita presentasi maju per kelompok ya. Maju per kelompok membacakan hasil pekerjaan masing-masing. Kalau sudah selesai nanti membantu ini mewarnai, yang ini belum selesai. Enggak. Terus ini sudah selesai. Sebenarnya yang ini untuk membantu Mbak Nabi dah. Udah orang bantu. Ini pirang-pirang. Jadi punya kamu diwarnai ini saja mas ya. Ini saja. Ini nggak usah. Nah ini sudah selesai ini. Sudah cukup yang ini. Dah, yuk, dah. Kita nanti yang ini maju, sudah diwarnai. Ya, nanti dulu sayang, sudah sayang. Nanti enggak, dah. Ini nanti yang dibaca nanti punya ini. Sudah ditulis. Ya, Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sudah selesai semua? Sudah ya. Yuk sekarang dari kelompok 1 silakan maju memberikan keterangan gambar apa yang kalian warnai. Yuk dipegang bersama-sama. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk. Mas Arga sini yuk. Maju sini sayang. Yuk. Pegang ya. Diberi dari Mas Arga dulu, ini gambar apa, tentang apa, diterangkan dari kelompok berapa. Kami dari kelompok berapa kamu Mas? Kelompok 1. Kemudian apa yang kamu warnai, tentang apa, aturan apa? Aturan di sekolah. Mbak Nabila? Mewarnai aturan di rumah. Mbak Alia? Di tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju. Yuk. Yuk kelompok 2 silakan maju. Yuk. Moderator siapa yang membaca? Silakan perkenalan dulu dari kelompok berapa? Berarti ini dan Mbak Diva ya. Mbak Diva dulu. Menghormati orang tua, berarti ada 4 ya aturan di rumah. Apa saja tadi yang pertama? Menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, membantu ibu masak, dan oke, menghormati orang tua. Kamu? Hadir tepat waktu, kemudian memakai seragam sekolah, datang tidak terlambat, tertib di dalam kelas. Oke, terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Kelompok 3, yuk silakan dibaca yang keras ya, supaya teman-temannya mendengar apa hasil diskusi kalian. Ayo sini maju, membacakan kelompoknya satu saja. Mbak Latifah atau Mbak Rara, yuk. Kami dari kelompok auditori, moderator Latifah, ketua Rara, anggota usia sekretaris ketua. Sikap apa saja yang harus dimiliki setiap peserta didik berdasarkan puisi. Yang pertama, Beriman, bertakwa, dan penerimaan yang mulia. Bersedia mandiri. Dalam bermalas kritis dan kreatif. Oke, tepuk tangan yang keempat.
Dibaca yang keras suaranya ya, supaya temannya bisa mendengar apa yang sudah kalian diskusikan. Yuk. Agak ke sini sayangku, sayangku, sayangku. Nah, yuk. Boleh? Boleh, yuk. Oke, yuk, Mbak. Oke, Bu Guru ulangi ya sebentar karena banyak yang belum mendengar. Aturan di rumah: membantu ibu menyiram tanaman, membantu ayah mencuci mobil, membantu ibu memasak, membantu ibu menjaga adik. Kemudian aturan di sekolah yaitu hadir tepat waktu, memakai seragam sekolah, tertib di dalam kelas, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah. Oke, anak-anak, untuk diskusi sudah selesai. Ini ada soal yang harus dikerjakan oleh kalian. Silahkan dalam waktu 5 menit kalian menjawab dari awal pelajaran sampai kalian diskusi ya. Silahkan diisi nama, nomor absen, kemudian pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini silahkan dituliskan pada lembar LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Oke, Mas? Mbak? Iya. Kelebihan? Oke, ambil 1. Maaf. Oke, silahkan. Yuk. Nanti kalau sudah kita refleksikan pembelajaran hari ini. Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita patuhi ya. Kenapa? Aturan tadi apa? Segala sesuatu yang harus kita patuhi. Aturan apa tadi? Itu contohnya berarti apa? Segala sesuatu yang harus segala sesuatu yang harus kita patuhi. Nanti Guru ambil ya. Oke. Tadi hasil diskusi Bu Guru ambil. Oke. Nanti tak ambil Bu Guru satu-satu ya. Oke. Oke. Yuk. Oke, nanti dulu ya, nanti dulu. Untuk ketua kelompok yang sudah selesai silahkan mengumpulkan ke mejanya Bu Guru. Bisa salah satu ketua mengumpulkan. Yuk. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok yang lain silahkan untuk mengumpulkan ketuanya. Terima kasih Mas Arya. Yuk, kelompok 3. Oke, terima kasih ya. Sini. Yuk. Terima kasih ya Mbak. Oke, dari hasil kita belajar dari awal sampai
akhir. Coba perhatikan anak-anak, dari awal sampai akhir Bu Guru menjelaskan. Kemudian ada yang namanya kita belajar bersama, melihat video, kemudian mendiskusikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada refleksi yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Refleksi itu bercermin. Apa tadi yang sudah kita lakukan, kita refleksikan. Kita harus tahu apa sih yang sudah kita pahami, apa sih yang belum kita pahami. Nah, dari pembelajaran ini Bu Guru ingin bertanya kepada kalian, apa sajakah yang sudah kalian pahami dari pembelajaran ini? Coba dari kelompok 4 dulu, apa yang sudah dipahami? Aturan di sekolah, aturan di rumah, dan apa? Kewajiban. Kelompok 3, apa yang sudah dipahami? Hak dan kewajiban di rumah. Kelompok 2, apa yang sudah dipahami? Ada? Oh ya, sama ya. Kelompok 1 yang sudah dipahami apa? Bagaimana? Mendengarkan guru. Oh, berarti dia paham kalau aturan di sekolah adalah mendengarkan guru. Ada yang lain, Mas Arga, Mbak Alia? Tidak ada. Oke, itu yang sudah dipahami. Sekarang refleksi yang kedua. Apa yang belum kalian pahami? Coba, yang belum paham pembelajaran tadi apa? Dari kelompoknya Mbak Nabila yang belum paham apa? Nah, pelajaran yang mana? Oh, yang tadi dari awal sampai akhir. Berarti sudah paham semua ya? Berarti kalau pelajaran lain itu nanti sama Bapak Ibu guru yang lain. Kalau yang ini kelompok 2? Oh, paham semua, alhamdulillah. Kelompok 3? Paham semua, sip ya. Berarti kalian sudah bisa menerima pelajaran hari ini dengan mudah. Kelompok 4? Paham semua. Oke, alhamdulillah paham semuanya. Kemudian Bu Guru akan mengingatkan lagi tentang aturan yang harus kita patuhi di rumah, di sekolah, dan di lingkungan tempat tinggal. Jadi aturan yang ada di rumah, kalau di rumah kan biasanya aturan tidak tertulis ya. Kan aturan ada 2 macam, tertulis dan tidak tertulis. Lah, aturan di rumah ini yang tidak tertulis 1, berbicara sopan kepada orang tua. Ini harus kalian patuhi meskipun tidak ada tulisannya. Menghargai orang tua dan saudara, ora ono tulisane, tetapi harus kita patuhi. Kemudian ada lagi aturan yang lain, mungkin membantu orang tua di rumah. Kemudian aturan di sekolah seperti kalian mematuhi tata tertib di sekolah. Lah, tata tertib di sekolah ini adalah aturan yang tertulis ada di sekolahan. Misalnya apa? Memakai seragam sekolah. Kalian berangkat ke sekolah memakai seragam sekolah tidak? Ya, memakai. Kalau kamu ke sekolah mau menggunakan baju bermain, nanti orang lain melihatnya, oh iki arep dolan, oh ini mau bermain. Kemudian hadir tepat waktu. Jangan sampai kalian terlambat ke sekolah. Hadir yang tepat waktu. Kalau bisa bangunnya pagi. Bangun pagi hari. Jangan sampai terlambat ke sekolah. Ada yang lain aturan di sekolah? Mengikuti upacara. Hari ini hari Senin, kelas 3 mengikuti upacara tidak? Mengikuti. Bagaimana kalau ikut upacara? Tertib, tidak boleh kita bersikap seenaknya sendiri ya. Berdiri, kemudian berdirinya tidak dalam posisi siap, malah ngobrol karo
Cane ngobrol dengan temannya ini tidak diperbolehkan. Itu adalah aturan yang ada di sekolah. Kalau aturan di sekolah yang tidak tertulis, siapa yang tahu? Yang tidak dituliskan, tapi harus kita patuhi. Ada yang tahu tidak? Kesepakatan kelas itu tertulis di dalam kelas. Yang tidak ditulis tapi kita harus mematuhi. Misalnya apa? Berbicara sopan kepada siapa? Hanya kepada guru saja? Di sekolahan sayangku. Nah, berbicara sopan kepada siapa? Kepada teman. Yang pertama pada bapak ibu guru, kepada temannya. Nah, itu adalah aturan di sekolah. Sekarang Bu Guru akan mengingatkan aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Siapa di lingkungan masyarakat kalau misalnya berjalan kemudian ada orang yang lebih tua dari kita, kita membungkuk, memberi hormat, salam. Siapa yang sudah melakukan? Di rumah, di lingkungan masyarakat, di tetangga. Tunjuk jari. Oke. Oh, berarti ada yang belum melakukan ya. Nah, itu adalah aturan di lingkungan masyarakat. Dengan orang yang lebih tua kita harus apa? Harus memberikan apa? Salam. Kalau orang Jawa ya nderek langkung. Kalau kamu nggak bisa bahasa Jawa ya menggunakan iya betul sekali, permisi mbak, saya numpang lewat. Nah, itu tidak tertulis tetapi harus kita patuhi. Selain itu apa lagi? Lingkungan di sekitarmu ada aturan tidak yang tertulis? Pernah melihat aturan di tempat ronda malam? Nah, ronda malam misalnya malam Senin, Pak siapa ditulis, malam Selasa. Pernah tidak melihat? Pernah. Ini juga termasuk aturan. Sebenarnya aturan di masyarakat itu untuk apa? Ada yang tahu? Aturan di rumah, aturan di sekolah, di masyarakat itu dibuat untuk apa? Untuk apa ya? Untuk apa? Kok digawe ben apa? Supaya apa? Kalau tidak ada aturan akan terjadi apa? Oh, sok enaknya sendiri, betul. Terjadi apa lagi? Kekacauan, hidup tidak tenang, hidup tidak nyaman. Akhirnya dibuatlah peraturan. Berarti aturan ini dibuat untuk apa? Supaya hidup menjadi apa? Tertib, menjadi tenang, menjadi nyaman dan damai. Seperti itulah. Kemudian Bu Guru akan memberikan penguatan tentang soal-soal yang tadi sudah dikerjakan. Dari pembelajaran ini bisa ditarik kesimpulan ya. Aturan adalah apa? Ayo. Aturan adalah apa? Segala sesuatu yang harus kita patuhi. Apabila melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Kemudian ada dua macam aturan. Aturan apa yang pertama? Aturan tertulis dan aturan tidak tertulis. Seperti itu. Nah, dari kita belajar dari awal sampai akhir, kita harus tetap berpedoman pada apa? Pancasila. Pancasila itu ada berapa? Yang pertama ada apa? Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan. Yang kedua yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
Kemudian yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi kita belajar juga harus tidak boleh terlepas dari dasar negara kita, yaitu Pancasila. Supaya hari ini tadi kita sudah dari pertama belajar, kemudian dari diskusi akhir kesimpulan, supaya kita lebih fresh, kita harus merilekkan lagi ya. Silahkan kita bersama-sama menyanyikan lagu untuk menutup pelajaran hari ini. Di sini senang, di sana senang ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Terima kasih. Bu Guru akan menjelaskan untuk pembelajaran yang akan datang. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silahkan dibuka untuk buku siswanya. Silahkan dibuka buku siswanya halaman 57. Buku siswanya dibuka dulu Mbak Nabila dan Mbak Alia. Mbak Nabila, Mbak Alia dibuka dulu buku siswanya. Silakan dibuka dulu. Untuk pelajaran pertemuan berikutnya nanti kalian bisa membaca dulu halaman 57. Silakan dibuka dulu. Yuk, 57. Sudah ketemu belum anak-anak? Sudah, halaman 57. Di sini kalau tadi di bab yang pertama kita sudah belajar tentang aturan sekolahku. Nanti untuk topik yang kedua, kesepakatan sekolahku. Nah, supaya kalian siap dalam belajar pertemuan berikutnya, silahkan nanti kalian membaca buku siswa pendidikan Pancasila halaman 57, yaitu kesepakatan sekolahku. Kalau kita sudah membuat kesepakatan apa di sini? Kesepakatan kelas sudah dibuat, ada di sebelah sana. Nanti silakan dipelajari lagi, dibaca lagi kesepakatan kelasnya. Itu nanti silakan dibaca-baca untuk halaman 57 sampai halaman 63. Jadi halaman 57 sampai halaman 63 itu bisa dibaca di mana? Di rumah. Dibaca sambil apa? Bisa sambil santai ketika kamu duduk-duduk. Ini adalah pelajaran nanti untuk pertemuan berikutnya. Lah, pertemuan berikutnya Bu Guru akan membuat
kelompok-kelompok lagi seperti hari ini. Jadi ada kelompok-kelompok seperti hari ini sesuai dengan minat dan gaya belajar kalian. Bu Guru ulangi, yang dibaca halaman berapa sampai berapa? 57 sampai 63. Oke. Terima kasih karena sudah belajar dengan tertib pada hari ini. Sebelum itu silahkan kalian simpan dulu buku kalian di dalam tas masing-masing. Silakan duduk dengan tertib. Sudah masukkan dulu. Oh iya, ya duduk dengan tertib dulu. Semua buku sudah tersimpan, alat tulis sudah dimasukkan. Jadi sudah tersimpan semua karena takutnya nanti ada yang hilang. Silakan dimasukkan ya. Ya. Punya Mas Aska alat tulisnya belum dimasukkan, masukkan dulu. Ya. Oke. Silakan duduk yang rapi, yang tertib, yang tenang semua. Oke. Ya. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Hari ini sudah mengikuti pelajaran dengan tertib, dengan baik, dengan tenang, tidak ada kendala apapun. Bu Guru sangat berterima kasih. Semoga ilmu dan pelajaran yang sudah Bu Guru berikan hari ini memberikan manfaat untuk kalian, untuk keluarga kalian, untuk lingkungan sekitar, dan untuk negara. Marilah bersama-sama kita ucapkan kalimat tahmid untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Untuk istirahat kita bisa melakukan dengan bergiliran. Kelompok yang paling tertib ini akan mendapatkan giliran pertama istirahat. Kita lihat siapa kelompok yang paling tertib. Kelompok 2 silakan istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Oke. Yuk. Salim dulu Mas Aska. Istirahat. Oke. Kelompok 3 Mbak Zahwa. Istirahat ya sayang ya. Kelompok 1 terima kasih. Oke, boleh. Yuk Mas Arga. Kelompok 4 silahkan istirahat ya. Oke. Terima kasih Mbak Dea. Mau jajan.